Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dulu. Selesai. Gimana kabarnya semuanya anak ibu? Masih sehat? Masih sehat? Alhamdulillah baik. Hari ini pertama kita akan menginstruksi kami terlebih dahulu. Dimulai dari kelas 4. Andi, hadir, Kanza, hadir, dan Viola hadir. Kemudian bapak menginstruksi kelas 5. Yang pertama ada Aditya, Rehan, dan alhamdulillah semuanya anak ibu sudah hadir pada hari ini. Anak-anak kelas 4 dan kelas 5. Hari ini mata pelajaran untuk yang kelas 4 akan pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia, di mana materi yang kita bahas hari ini tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dan teks bisa dan teks tertulis. Untuk kelas 5 hari ini pembelajaran kita mengenai pelajaran IPA. Materinya adalah menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran untuk anak ini, pertama untuk anak kelas 4, nantinya dengan materi pelajaran pokok dan gagasan pendukung kalian bisa mengidentifikasi dan membangun gagasan pokok dan gagasan pendukung terkait alat gerak manusia dan hewan. Untuk anak kelas 5, tujuan pelajaran kita hari ini mengenai alat gerak pada manusia dan hewan. Tujuannya adalah nantinya kalian dapat menjelaskan jenis-jenis alat gerak pada manusia dan pada hewan. Dan yang ketiga, ada tujuan pembelajaran untuk seluruhnya anak ibu kelas 4 dan kelas 5, di mana kalian semua mampu bekerja sama, bekerja dalam tim, ya, tim diskusi, tim musyawarah dalam kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang akan kita ya. Anak-anak itu yang kelas 5 akan membacakan sebuah teks cerita, ya, di mana cerita ini nantinya kalian akan menentukan mana gagasan pokok ya. Jadi dengar ibu baik-baik. Judul ceritanya adalah tentang alat gerak pada manusia. Sudah. Jadi tugas kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk kelas 4, tugasnya adalah dari teks yang sudah dibacakan ada buku kelas 4 dari masing-masing, tuliskan mana gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Diskusikan dengan teman sekelompok. Selanjutnya ibu akan ke kelas 5. Anak-anak ibu di kelas 5 mengenai alat gerak pada manusia dan hewan. Seperti ibu jelaskan lebih dahulu bahwa alat gerak pada manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama alat gerak aktif, contohnya adalah otot. Kemudian alat gerak pasif, yaitu tulang. Di mana otot berkontraksi dan relaksasi untuk menghasilkan gaya yang memungkinkan tulang bergerak. Kemudian fungsi tulang memberikan struktur dan dukungan pada tubuh manusia. Kemudian perhatikan lagi alat gerak pada hewan. Ya, alat gerak pada hewan sangat bervariasi, di mana alat gerak seperti alat kaki, sayap, sirip, ekor,
dan memahami apa saja itu alat gerakan manusia dan hewan. Kelas 4 sampai kelompok aku sudah selesai mengerjakan tugasnya. Jadi silakan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, bagus sekali. Pertama semuanya. Bagus sekali untuk kelompok kerja yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, di mana kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah mampu menentukan mana gagasan kelompok dari sebuah teks cerita yang ada pada buku. Baru saja nantinya kalian di Indonesia menentukan gagasan kelompok atau gagasan dari buku dari cerita-cerita atau dari buku yang lain. Ya, tapi itu pas ada kelompok 1 sampai kelompok 3. Sekarang ibu akan untuk kelas 5, apakah dari kelompok 1 sampai kelompok 3 selesai hasil tugas kelompoknya? Alhamdulillah. Silakan setiap kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Bagaimana? Kelompok yang lain apakah kelompok 1 ini sudah bisa atau sudah menjelaskan dan menyusun alat gerak pada manusia dan hewan? Sudah ada atau tidak? Iya, benar saudara ya. Jadi untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah sangat baik memaparkan tugas mengenai alat gerak pada manusia dan hewan dan menyusun penjelasan tentang alat gerak pada manusia dan hewan sudah sangat tepat dan benar. Pertanyaannya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 4 ya, mulai gagasan pokok dari gagasan buku. Mana tadi? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjelasan yang mendukung dari memperjelas gagasan pokok tersebut. Untuk kelas 5, kesimpulannya adalah pada pembelajaran kita hari ini, yaitu bahwa alat gerak pada manusia ada 2, yaitu alat gerak aktif ada otot dan alat gerak pasif yaitu ada tulang, di mana otot berkontraksi dan relaksasi untuk menghasilkan gaya yang memungkinkan tulang bergerak, sedangkan tulang memberikan struktur dan dukungan pada tubuh untuk bisa beraktivitas. Dan tugas yang sudah diberikan tadi silakan dikerjakan semuanya. Jika sudah selesai bisa dikumpulkan langsung ke depan di meja ibu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa ilmu yang ibu sampaikan tadi dan ilmu yang kalian dapat bisa kalian ingat terus dan terus menerus, dan teruslah belajar dimanapun, baik di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun kalian berada. Tetap semangat.